Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramanca Syahwandi Siaan dari TEC 24. Di sini saya ingin membahas materi tentang penyeara setengah gelombang satu fasa dan penyeara gelombang penuh satu fasa. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, materi soal pertama yaitu tentang penyeara setengah gelombang satu fasa. Nah, di soal yang pertama ini, sebuah rangkaian penyeara setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 pt volt dengan beban resistifnya sekitar 10 ohm. Nah, pertama kita mau menghitung nilai tegangan luaran rata-rata atau bisa disebut FDC pada beban. Nah, kemudian menghitung nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, dapat dilihat rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini dapat diketahui tegangan sumbernya 220 sin 100 pt volt. Bebannya 10 ohm, tegangan puncaknya 220 volt. Nah, sesuai dari sumber yang saya gunakan yaitu dari buku Rasid, untuk penyiaran setengah gelombang kita menggunakan rumus ini, dimana rumusnya VDC sama dengan VM per P. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke nilainya ini dan mendapatkan hasil sekitar 70 volt. Nah, 70 volt ini adalah tegangan DC rata-ratanya. Nah, kemudian kita menghitung arus DC rata-rata menggunakan rumus IDC sama dengan VDC per R. Kita masukkanlah nilainya dan didapatlah hasil sekitar 7 ampere. Nah, ini arus DC rata-ratanya. Nah, itu untuk nomor 1. Kita lanjut. Berdasarkan rangkaian pada soal 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt. Nah, analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Nah, di sini sudah saya buat. Ini yang nomor 2 ini bisa disebut kondisi dioda tidak ideal. Nah, dan nomor 1 tadi kondisi dioda ideal. Nah, jadi pada kondisi dioda tidak ideal ini, setiap kali dioda konduksi akan terjadi rugi tegangan 0,7 volt. Nah, langsung aja kita pakai rumus ini. Nah, jadi didapatlah nilainya 219,3 volt. Nah, ini untuk tegangan puncak efektifnya. Untuk tegangan DC-nya pada ini dioda tidak ideal ini didapatlah hasilnya sekitar 69,8 volt. Nah, untuk arus DC-nya didapatlah sekitar 6,98 ampere. Nah, untuk analisis rugi daya pada dioda kita menggunakan rumus ini. Nah, jika kita menggunakan rumus ini, kita masukkanlah nilainya dan dapatlah hasilnya ini 4,9 watt. Nah, kemudian dampak terhadap efisiensi. Nah, efisiensi dasar penyiaran setengah gelombang ideal menurut Rasid, nah itu N idealnya itu sekitar 40,6%. Nah, dengan adanya rugi konduksi dioda, tegangan keluaran menurun, daya keluaran menurun.
sebagian daya menjadi panas, efisiensi semakin turun dari nilai ideal. Nah, jadi itu aja untuk nomor 2. Nah, kemudian lanjut nomor 3, sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Nah, jadi kelebihannya itu sederhana dan murah. Nah, kemudian mudah dirancang. Nah, ini saya ambil dari sumber buku Mohan. Ini. Kemudian tegangan FDC mendekati tegangan puncak. Ripple lebih kecil, efisiensi lebih tinggi, 81%. Kalau ini dari sumber buku Rashid. Kemudian kekurangannya, pertama charging current besar. Nah, kemudian faktor daya rendah. Nah, kalau ini dari buku Rashid. Nah, kemudian tegangan puncak inverse tinggi, distorsi harmonisa. Distorsi harmonisa ini maksudnya arus tidak sinus, muncul harmonik. Nah, bisa menyebabkan pemanasan trafo dan gangguan pada alat lain. Kemudian regulation buruk saat beban berat. Nah, artinya saat arus beban naik, ripple meningkat, tegangan menurun. Nah, itu dari sumber buku Mohan. Nah, jadi itu aja untuk nomor 3. Nah, kemudian kita akan membahas soal latihan tentang penyiaran gelombang penuh satu fasa. Nah, di soal pertama ini, sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Nah, jika menggunakan penyiaran gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 VRMS. Nah, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya, di mana untuk menghitung tegangan puncaknya itu kita menggunakan rumus VM sama dengan akar 2 kali VRMS. Nah, langsung kita masukkan saja nilainya dan didapatkanlah hasil sekitar 311 volt. Nah, kemudian untuk tegangan DC rata-ratanya ini menurut sumber yaitu buku Rashid. Rumus ini saya dapat dari sumber buku Rashid, di mana rumusnya itu V DC sama dengan 2 VM per P. Nah, kemudian kita masukkanlah nilainya dan didapatkanlah hasilnya sekitar 198 volt. Nah, jadi itu aja untuk nomor 1 pada soal latihan penyiaran gelombang penuh satu fasa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambah sebuah kapasitor filter secara paralel dengan beban. Pertama itu, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak. Kedua, apa yang terjadi pada nilai FDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar. Nah, jadi jika tanpa kapasitor, tegangan hasil penyiaran gelombang penuh masih berdenyut. Nah, ripple sangat besar. Nilai DC rata-rata masih rendah. Tegangan tidak stabil untuk beban sensitif. Nah, jika dengan kapasitor mengisi saat tegangan puncak. Saat tegangan turun, kapasitor melepas muatan perlahan. Tegangan tidak turun sampai 0. Ripple jauh lebih kecil. FDC mendekati tegangan maksimum. Nah, untuk penyelesaiannya sini sudah saya tulis, saya ketik. Nah, ini 20 volt jika belum dinaikkan tegangan kapasitornya, dan ini jika dinaikkan kapasitas kapasitornya, yaitu sebesar
0,0047 farad. Nah, di sini sebelumnya 0,001 farad. Nah, jadi semakin besar kapasitor, ripple mengecil, tegangan rata-rata DC mendekati Vm. Nah, output lebih stabil. Nah, jadi itulah untuk nomor 2. Kita bahas nomor 3, yaitu sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak minimal antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Nah, jadi kita berikan analisanya. Berikut analisanya. Faktornya itu gelombang digunakan, rugi dioda, ripple, rugi filter, dan efisiensi. Nah, faktor gelombang digunakan pada setengah gelombang itu setengah siklus, dan pada gelombang penuh itu satu siklus penuh. Dan faktor rugi dioda pada setengah gelombang itu tinggi, dan pada gelombang penuh itu lebih kecil. Kemudian faktor ripple itu pada setengah gelombang besar dan pada gelombang penuh kecil. Kemudian faktor rugi filter itu setengah gelombang besar dan gelombang penuh lebih kecil. Untuk faktor efisiensi, setengah gelombang itu 40% dan gelombang penuh itu 81%. Nah, jadi itu aja untuk nomor 3. Oke, itu aja untuk materi tentang penyiaran setengah gelombang satu fasa dan penyiaran gelombang penuh satu fasa. Kalau ada salah pada penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.